Kamu kenapa nggak suka matematika? Males. Buat apa sih matematika? Nggak kepake di kehidupan gitu kan? Buat apa sih nggak kepake di akhirat gitu kan? Bilang juga malaikat mungkar sama nakir juga nggak nanyain kamu matematikanya sampai mana gitu kan? Gak mungkin juga kan mereka tuh bilang gitu, Pak. Banyak rumus hanya karena angka-angka. Kalau dikulik lebih dalam lagi, angka itu hanya simbol dalam matematika. Yang paling gampang adalah kalau kita bisa berpikir logis, sudah cukup bagi saya untuk matematika. Selebihnya kita bisa belajar secara mandiri. Jadi kemampuan atau skor kemampuan matematika pelajar Indonesia itu memang sangat. Ketika ada mahasiswa yang kesulitan itu, dia itu kesulitan atau memang minder ketika tanya. Buat apa sih matematika? Nggak kepake di kehidupan gitu kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast KPI. Episode kali ini kita akan menaklukkan matematika. Kita akan menaklukkan angka dan ngebongkar rahasia trik jitu untuk menaklukkan dan belajar matematika. By the way, penonton setia podcast KPI maybe asing sama muka saya. Jujur karena saya host baru atau new host di podcast KPI ini. Kenalan dulu. Aku Davi dan aku di sini akan ngebawa kita menjalani dunia angka dengan semangat yang baru. Di episode ini juga kita akan membahas berbagai tips, teknik dan metode belajar yang bisa membantu kalian mengatasi rasa takut, rasa cemas, rasa pusing untuk menghadapi matematika. Kita juga udah mengundang ahli yang telah berhasil menaklukkan matematika itu. Mungkin beliau bisa berbagi pengalaman dan memberi tips and triknya dan strategi yang bisa kalian terapkan. So, siapin catatan kalian dan jangan lupa ingetin. Jangan berlama-lama, mari kita kenalan dulu sama beliau yang ahli dalam menaklukkan matematika. Terima kasih Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pengajar ya, atau bisa dibilang dosen pengajar matematika. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran kecil. Tapi kalau gambaran besar nanti silahkan untuk mengunjungi langsung ke Tribakti. Nah, karena background kita adalah kepesantrenan, sehingga saya ingin memberitahukan sedikit terkait bagaimana sih menaklukkan matematika di era gempuran era digital yang serba instan ya ini ya tentunya. Tips dan trik belajar bagi santri Gen Z, khususnya umumnya seluruh peserta mahasiswa-mahasiswi. Nah, gini Mas Davi, banyak hal sebenarnya yang harus diulas, cuma saya sudah mengpoin-poinkan ada 5-6 poin. Yang pertama, kalau bisa nggak usahlah kita berpikiran matematika itu sulit. Karena yang saya tahu selama ini terhadap penelitian bahkan pengabdian di salah satu sekolah pun alasannya sebenarnya tidak jelas kenapa toh nggak suka matematika. Hanya karena banyak rumus, hanya karena angka-angka. Kalau dikulik lebih dalam lagi, angka itu hanya simbol dalam matematika. Yang paling gampang adalah kalau kita bisa berpikir logis, sudah cukup bagi saya untuk matematika. Selebihnya kita bisa belajar secara mandiri. Nah itu. Yang kedua, mengenali tantangan belajar bagi santri Gen Z. Karena era digitalisasi, semua dipermudah dan kita bisa mengakses apapun dengan cepat, sehingga membuat tumpul pola pikir kita, gitu kan? Karena sudah mudah. Yang pertama, masalah universal ini. Matematika selalu dipandang sulit. Betul, Pak. Nah, nyatanya ketika saya kuliah S2, saya pikir kok saya jalan-jalan saja tiba-tiba lulus gitu aja. Selama 2 tahun nggak kerasa. Nggak kerasa itu? Gak Bapak kerasa, dari S1 berarti sampai S2 itu
matematika semua? Iya, S1 pendidikan matematika, S2 pendidikan matematika. Memang dari sekolah dasar atau sekolah SMP-nya itu emang udah suka matematika, Pak? Kalau dikatakan suka, malah alasan saya itu lebih ke arah konyol juga sih. Iya. Karena saya tidak suka menulis banyak, sehingga salah satu ide atau mungkin keputusan berani ambil matematika saja lah. Karena nggak banyak nulis. Iya, nggak banyak nulis. Bahkan angka itu secara universal sama. Bahkan entah itu di Saudi Arabia, entah di Australia, entah di Eropa, angka 0 pasti sama bentuknya seperti itu, nggak akan rubah kan gitu ya. Nah itu aja sih. Nggak akan rubah jadi bentuk lope ya. Nah itu lebih lanjut lagi itu nanti. Oke. Terus gini, tanpa sadar sebenarnya para peserta didik entah itu tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai pasca sarjana pun sudah menggunakan matematika sejak awal. Sejak awal sudah matematika, cuma tidak sadar saja. Contoh nih, kalau santri itu kan identik dengan apa namanya melean gitu ya. Melean, apa istilah bahasa Indonesia melean itu? Bergadang. Karena memang rutinitas atau aktivitas di pondoknya padat sehingga temannya melean itu kan rokokan ya biasanya. Bahkan kita beli rokok, kita habis berapa bungkus, berapa biji, itu kan sudah pola matematika sebenarnya. Tanpa kita sadari. Itu udah pola matematika, Pak? Pola matematika itu. Kalau boleh tahu, misalnya Mas Davi ngerokok enggak? Saya ngerokok. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin pernah belajar statistik kan? Pernah ya. Lulus enggak? Alhamdulillah, Pak. Nah, ini gini. Pola bilangannya adalah, ingat enggak ketika kamu itu dalam harian, mingguan, bulanan habis berapa biji rokok? Pernah berpikir enggak? Enggak sih, Pak. Enggak, repot kan? Repot, Pak. Tapi kan secara tidak sadar sudah berpola matematika. Betul. Kan? Ya sudah. Antara polanya beraturan atau tidak beraturan. Itu ada semua di matematika. Nah, kadang-kadang kan, mohon maaf ya, pengalaman kita dari kecil, guru kita kan galak ya, identik dengan sudah sulit galak lagi. Killer. Nah, saya ingin merubah pola pikir semacam itu gini. Contoh gampang aja. Bahkan ini bisa dibawa sampai ke pasca. Kalau kita Muslim, kita kan identik diwajibkan untuk rukun iman. Yang kedua apa Mas Davi kira-kira? Rukun iman yang pertama kita iman kepada Allah. Nah, kedua kepada malaikat. Nah, malaikat ya. Nah, malaikat. Berarti yang wajib kita ketahui ada 10. Di antara 10 itu malaikat mana yang tidak pakai matematika? Kan gitu. Coba sebutkan. Malaikat penjaga surga, Pak. Nah, dia menerima hasil sidang kita setelah berhadapan dengan munkar nakir. Kan sidang skripsi bisa, tesis bisa, sidang di alam kubur kan gitu kan ya? Iya juga ya, Pak ya. Matematis banget. Berarti mau dunia sama akhirat itu berhubungan sama matematika berarti? Sangat berhubungan. Cuma kita tidak sadar. Nah, berarti kan kalau dipikir-pikir kita sudah ahli matematika harusnya. Iya. Nah, gampang ya berarti ya. Insya Allah tabarakallah Pak ya. Saya baru mengetahui hal itu Bapak. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, terus untuk mengetahui matematika sebenarnya kalau mungkin dulu itu kita belum banyak akses. Sekarang kan sudah sangat mudah aksesnya. Platform ibaratnya gitu. Kalau mungkin TikTokers sebenarnya tidak, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, bagus juga. Karena apa? Banyak pembahasan soal, banyak contoh kehidupan sehari-hari. Bahkan di platform YouTube sudah banyak. Kalau kita tidak mampu menghitung banyak, nah ada aplikasi. Nah itu yang sudah saya pernah gunakan. Itu bisa menghitung bahkan tidak hanya angka. Bangunan juga, bahkan bentuk geometri dengan kita memasukkan formula langsung membentuk. Itu namanya Maple Matematika Lab. Nah, itu banyak sebenarnya. Sebenarnya emang dari fasilitas dan platform atau website dan aplikasi emang udah memenuhi ya Pak. Udah mencukupi sekali. Tinggal kitanya aja gitu Pak ya. Betul. Nah terus
Kadang ada gini Pak, saya tuh dari kecil emang jujur li Pak ya, sorry itu saya banget, dari kecil emang pusing banget sama matematika, emang takut banget sama matematika, takut buat belajar, takut buat menghafal, apalagi kalau misalnya setiap malam saya pas SD itu setiap malam suka belajar matematika sama bapak saya. Bapak saya kan kebetulan guru matematika juga. Dan killer juga Pak. Subhanallah. guru kelas 6 dan emang suka ngajar matematika juga dan saya takut. Pokoknya kalau setiap belajar matematika sama bapak saya itu saya menangis Pak. Gak tahu kenapa. Biasanya kalau menangis itu kan anak cewek ya. Iya, ini laki-laki juga menangis ya. Apa karena tekan mental ya? Iya betul Pak. Kalau boleh tahu orang tuanya ayahnya itu kelahiran tahun berapa itu? 80-an? Tahun 70 kalau nggak salah. Wah itu memang sangat melekat dengan didikan VOC ya. Iya. Betul apalagi pas saya kecil. Nah sebenarnya yang menakutkan itu bukan matematikanya, mungkin pola didiknya. Nggak bisa dikatakan, mohon maaf tadi kutip bodoh kan gitu ya. Padahal enggak. Kalau sekarang enggak bisa, kita harus bimbing. Sehingga gini, saya dulu juga hasil didikan VOC. Harus setiap hari belajar. Istilahnya teman-teman bermain saya tidak boleh. Bermain itu menjadikan kamu nggak pintar ya gitu aja. Nah akhirnya ke bawah sampai tua mentalnya, saya nggak bisa. Ternyata ketika sudah keluar dari zona panic attack ya bahasanya ya, itu saya bisa menikmati lah. Sulit-sulitnya matematika saya masih bisa mengarang. Bahkan saat ini saya merasa lebih sulit bahasa Indonesia daripada matematika. Kenapa itu Pak? Yaitu alasan saya tadi di awal ambil matematika, tidak suka nulis banyak. Sangat sulit bagi saya. Iya. Dan saya pernah baca di survei PISA 2022 itu skor kemampuan matematika pelajar Indonesia itu berada di angka 366 poin. Jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang berkisar 465 sampai 475 poin. Jadi kemampuan atau skor kemampuan matematika pelajar Indonesia itu memang sangat ini Pak ya, sangat turun banget ya. Gimana ya bilangnya? Kebetulan dulu tesis saya juga mengangkat bidang eksperimen terhadap matematika dan saya mengambil data dari PISA juga, dari data pamer peraturan pemerintah juga. Memang rata-ratanya rendah. Tetapi mohon maaf, ketika ada Olimpiade Internasional Matematika, Indonesia juga termasuk salah satu yang unggulan. Gitu. Makanya saya juga bingung. Apa mungkin karena efek banyaknya penduduk sehingga perbandingannya jadi sedikit. Nah, contohnya gini. Di era sekarang ini kan kalau di sekolah itu adalah kurikulum merdeka. Yang digembar-gemborkan adalah terkait literasi numerasi dan literasi bahasa. Iya, betul. Bahkan jika dalam satu kabupaten atau satu kota lah, nggak usah berarti kota, itu ada profesor 20 gitu ya. Dan beliau dalam 1 bulan bisa menghabiskan 3 buku selesai, bukan hanya membaca buku yang per bab, enggak, selesai buku. Bagus kan itu ya berarti? Iya, betul. Masalahnya perbandingannya adalah dalam satu kota ada 10 banding satu kota. Biasanya satu kota berapa atau populasinya? Jumlah penduduknya kira-kira aja. Kan lebih dari 5.000, 2.500. 10 banding ribuan itu kan sangat sedikit. Iya, betul. Nah, sehingga kalau by data statistik, PISA itu kan data statistik ya. Memang kita di urutan lumayan bawah. Cuma kalau kita bisa mengembangkan potensi peserta didik, insya Allah bisa juga gitu. Ini nggak ada yang tidak mungkin. Berarti memang maksudnya dari perbandingan itu ya kalau misalnya 10 yang pinter terus kebanyakan yang maksudnya yang lumayan kurang pinter itu berarti emang diambilnya yang kebanyakannya itu Pak ya, seperti tadi. Ya karena kalau masih ingat ketika saya mengajar statistik di kelas mahasiswa, bahkan kelas yang normal itu kan harusnya kelas yang kemampuan sedangnya lebih banyak daripada yang pintar itu sedikit. Betul. Nah itu aja. Seperti itu Pak ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin matematika. Sekarang kan kita di pondok pesantren, kita di universitas yang notabene-nya adalah pondok pesantren Pak ya. Dan mengapa
banyak santri, termasuk saya juga Pak sampai sekarang. Mengapa banyak santri merasa matematika itu sulit, ngebosenin, sama kita tuh kalau misalnya mau belajar matematika itu takut Pak. Seperti itu Pak, buat santri. Gimana ya? Yang pertama itu kalau saya model mengajarnya gini, dari awal itu untuk pertemuan pertama sebenarnya nggak usah lah kita bahas materi dulu. Nah gitu kan ya, kita cerita dulu bagaimana. Intinya pembawaan pengajar di kelas itu sangat berpengaruh. Terus kedua, pemahaman tentang matematika itu sendiri juga berpengaruh. Nah sehingga gini, kalau dulu mungkin guru itu kan digugu ditiru, sehingga peserta didik harus manut dengan gurunya. Sekarang enggak, bagaimana kita melayani mahasiswa. Ketika ada mahasiswa yang kesulitan itu, dia itu kesulitan atau memang minder ketika tanya. Nah, jangan malu bertanya. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, khususnya di sini kan backgroundnya pesantren ya. Pesantren, betul. Yang dimana dalam pesantren itu kan tawaduknya sangat bagus, sehingga ke bawah sampai kampus. Intinya sendiko dawuh kan gitu loh. Ya, nah di sini kalau memang itu penting, tanyakan, tidak usah takut salah. Apalagi mohon maaf Gen Z ya. Bahkan saya sendiri pun yang Gen 90 itu apa? Boomer kayaknya ya. Boomer. Dulu ketika itu, padahal saya nggak salah juga, mau tanya pun groginya minta ampun. Tapi ketika sudah menguasai keadaan, loh saya kan bertanya, apa salahnya? Kan gitu aja lah. Itu ingin saya tularkan ke teman-teman mahasiswa, teman-teman anak SMA SMK itu, tanya aja. Kalaupun nanti nggak diberikan jawaban yang memuaskan, tanya ke yang lain. Nah, jangan sampai kita ditanya kok nggak tahu, nggak. Kita berpikir positif saja. Kalau beliau nggak bisa menjawab, tanya ke yang lain yang dianggap lebih bisa. Nah itu bisa membuka sedikit open minded kita. Dan betul sekali Pak, menurut aku emang dari jujur li kalau saya Pak ya, pengalaman hidup saya itu emang udah didoktrin dari kecil matematika itu. Kadang banyak teman-teman saya sama adalah teman-teman kelas gitu. Kamu kenapa nggak suka matematika? Males. Buat apa sih matematika? Nggak kepake di kehidupan gitu kan? Buat apa sih nggak kepake di akhirat gitu kan? Bilang juga malaikat mungkar sama nakir juga nggak nanyain kamu matematikanya sampai mana gitu kan? Gak mungkin juga kan mereka tuh bilang gitu Pak. Malaikat mungkar nakir juga gak mungkin nanyain kamu soal matematika. Ya, gak mungkin. Jadinya yang ditangkap sama saya itu jadinya ngapain kita belajar matematika Pak? Pusing juga, malas juga, dan takut juga gitu Pak. Makanya mungkin itu ada keterhubungan Pak sama rasa malas Gen Z sekarang untuk menghadapi matematika tersebut. Malas dalam matematika saya rasa itu kan masalah universal ya. Betul. Kalau dikatakan malas, saya kadang-kadang juga malas. Itu saja. Ya toh. Terus kita harus senang dulu terhadap sesuatu. Matematika itu kalau dilihat senangnya di mana kan bingung ya, senangnya di mana. Nah, yang saya alami atau yang dialami oleh peserta didik ketika sudah senang dengan matematika itu adalah gini. Walah, ternyata gini. Nah, walahnya itu loh yang saya cari selama ini, ternyata butuh pendekatan yang berbeda. Contohlah ketika saya mengajari aljabar. Saya tidak akan dari awal itu memberikan rumusnya, tidak. Aljabar apa tuh cah? Nah, kayak gitu aja wis. Terus metode kontekstual dipakai kehidupan sehari-hari, aljabar tambah kurang kali bagi. Mestinya kan pernah menggunakan tuh itu. Betul. Nah, dalam hal apa? Ayo. Penghitungan uang misalnya. Nah, iya silahkan, tidak apa-apa. Kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan sampean mau mengeluarkan contoh hitung uang aja ragu-ragu kan. Padahal tidak salah itu. Saya ragu Pak. Lebih ke logisnya gini. Jangan takut salah jika itu menurut benar. Kalau disalahkan, lah benernya bagaimana? Langsung tonjok aja kayak gitu. Tonjok. Iya, tonjok pertanyaan iya, betul. Langsung aja tanya, lah itu sebenarnya gimana? Pemahaman saya tidak sejauh Anda. Semacam itu aja udah. Nah, kalau dosen atau pengajar itu yang sudah pengalamannya banyak, pasti akan tahu kok mahasiswa itu dia itu takutnya bukan karena matematika sebenarnya, lebih ke tidak bisa kontrol emosi, terus tidak bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran. Orang kalau panik, yang di pikiran apa, di mulut apa akan beda. Gitu Pak.
Tapi kalau santai aja, Pak saya kok nggak paham ini ya. Tapi mohon maaf, rata-rata nggak paham dari awal. Ya, seperti saya Pak, itu. Jadinya kayak, ya itu yang ada di pikiran saya itu dari kecil itu seperti itu Pak. Rasa takut, cemas dan pusing juga untuk menghadapi matematika seperti itu Pak. Nah, terus kan tadi kita udah ngomongin matematika dan dunia dan akhirat nih Pak, terhubungannya. Iya. Dan terus bagaimana cara menghubungkan matematika dengan ilmu agama agar lebih menarik bagi santri khususnya Pak? Oke. Gitu. Ilmu agama terhadap ilmu matematika terhadap ilmu agama ya. Oke. Pernah belajar falak kan? Falak. Alhamdulillah belum Pak. Belum. Silakan tanya-tanya teman-temannya yang terkait mau falak. Falak apa falak? Iya, falak. Gini, untuk penentuan waktu sholat, arah kiblat, terus penentuan ketika mau lebaran itu loh, bulan itu kan kadang kan kita gini, kayak hilal ya. Hilal. Pas mendung kan ya nangati ganjil ya, kok gak kelihatan gitu. Kadang-kadang mohon maaf kalau di keyakinan lain kan pas tanggalnya. Kalau di kita kan enggak menyesuaikan bulan. Jadi bisa saja maju sehari, bisa saja mundur sehari atau pas kan gitu. Nah, itu ada ilmunya. Ada ilmu ya? Adanya. Ilmu perbintangan, astronomi, itu kan basicnya matematika. Terus dibawa ke arah keagamaan. Terus apa lagi? Bapak Aljabar. Siapa ya namanya? Saya lupa. Ibnu Sina. Al-Khwarizmi. Kebalik. Kalau ilmu Sina itu adalah ilmu matematika ke kedokteran. Nah, dibawa ke kedokteran. Nah, kalau disuruh cerita ya saya lupa. Cuma bukunya itu kok biasanya sangat dikenal oleh para matematikawan ya, salah satunya saya sendiri dengan matematika. Nah, terus seperti kalau dibawa ke arah murojaah. Nah, pertanyaan sama, apakah setiap hari sama murojaahnya dalam arti berapa lembar gitu? Apa sak mampu nih? Semampunya sih. Wah, itu kadang-kadang kurang bijak. Kalau bisa kan dibuat agenda bahwa hari ini murojaah berapa lembar, terus besoknya berapa, ditingkatkan atau dikurangi silahkan. Nah, itu kan bisa mengestimasi pikiran kita bahwa wah saya sudah melakukan aktivitas yang sudah saya inginkan. Tandai. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan sudah pola pikir logis sebenarnya matematika. Nggak usah yang muluk-muluk. Kecuali kalau sudah di bidang expert ya kita beda lagi. Kan gitu aja. Oke, menarik sekali ya untuk untuk saya belajar matematika dengan trik dan jitu atau metode-metode yang Bapak sampaikan tadi. Saya tertarik apa untuk belajar lagi dengan matematika, untuk bergelut lagi dengan matematika, untuk bertarung lagi dengan matematika seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang lagi nyari universitas berbasis pondok pesantren atau universitas Islamnyel bisa mendaftarkan diri di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, tepatnya di Bandar Lor dekat Sekartaji. Lihat aja. Ntar linknya mungkin sama editor di bawah ini. Oke, thank you. Oke, baik. Tadi pembahasan yang sangat deep banget, yang sangat menampar saya banget, soalnya saya bertolak belakang banget sama matematika, tapi insya Allah sekarang saya mulai suka dengan matematika. Insya Allah saya akan belajar lagi matematika karena matematika itu berada di dalam diri kita, berada di sekitar kita. Kita melangkah itu adalah matematika, seperti ya Pak. Gunung Bromo, Gunung Kelut. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.